Beda dengan mendengar, mendengarkan, menyimak kan beda ya. Ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya tujuan utama menyimak. Ini tujuan utama menyimak adalah menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Ini tujuan kita menyimak. Selanjutnya, menyimak adalah suatu proses. Coba Putri lanjutkan. Menyimak adalah suatu proses atau kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Itu adalah pengertian Menyimak. Apa yang dapat kita simpulkan dari pengertian menyimak? Coba satu orang. Siapa? Yang dapat kita simpulkan dari pengertian menyimak. Mira bisa? Atau Putri yang baca barusan? Pemahaman saya tentang pengertian menyimak ini, Pak, kita tuh memahami suatu komunikasi yang disampaikan secara langsung, Secara jelas ya. Beda kalau misalnya kita hanya mendengar. Kalau kita mendengar tidak fokus, maka kita tidak dapat menyampaikan pesan itu kembali lagi ya. Itu adalah pengertian menyimak. Oke, ini adalah pembagian dari menyimak. Yang pertama mendengarkan, yang kedua mendengarkan, yang ketiga adalah menyimak. Ada 3 unsur. Coba kita lihat. Yang mendengar, ada unsur ketidaksengajaan atau tidak direncanakan. Sekilas mendengar, seperti orang lain sedang berbicara, kita hanya sekilas mendengar. Beda kita mendengarkan, ya. Ada kata-kata kan di belakang, berarti ada unsur kesengajaan. Ya. Yang terakhir adalah proses menyimak. Menyimak ini nggak semua orang dapat melakukan menyimak. Kenapa? Karena menyimak ini membutuh konsentrasi. Ya, ada unsur kesengajaan atau direncanakan, diikuti dengan proses pemahaman secara intensif dengan penuh konsentrasi. Ini adalah menyimak. Ya. Selanjutnya, menyimak merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan. Yang pertama ada apa? Mendengarkan bunyi bahasa. Yang kedua, Mengidentifikasi. Yang ketiga, Menginterpretasi. Yang keempat, menilai. Yang kelima, Bereaksi atas mana yang dalamnya. Itu adalah proses, yaitu mencakup kegiatan menyimak. Ya, ada nggak pertanyaan dari semua itu? Sebelumnya, nanti di akhir pembelajaran ini akan saya tampilkan video supaya kita konsentrasi dalam menyimak. Ya. Oke. Selanjutnya adalah tahapan menyimak tadi, ya. Coba satu orang Ikra baca tahap mendengar. Tahap mendengar. Tahap mendengar pada tahap ini mendengarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara. Yang di belakang Yusrina ya. Oke, coba tahap memahami. Tahap yang kedua, tahap memahami terjadi ketika menyimak, mendengar, ada keinginan untuk memahami atau mengerti isi pembicaraan. Yang ketiga coba Ayu. Tahap
Bagaimana yang dikatakan menginterpretasikan? Adanya keinginan kita untuk menyimak untuk dapat kita menafsirkan yang tersirat dalam pembicaraan. Contoh misalnya, ketika kita menyimak suatu pembicaraan, ada kata-kata yang nggak kita paham, yang tidak kita paham. Lalu kita buka HP, kita lihat dalam KBBI apa itu kata-kata. Itu adalah menafsirkan. Yang selanjutnya tahap menilai. Kita menilai bagaimana pembicaraan itu, bagaimana yang bicara itu, bagaimana dia mengutarakan pendapatnya, bagaimana mengutarakan argumennya. Jadi itulah tahap menilai. Yang selanjutnya adalah tahap menanggapi. Bagaimana yang dikatakan menanggapi? Ketika nanti ada pembicara mengajak kalian berinteraksi, itulah adalah tahapan menanggapi. Seperti itu, paham ya kira-kira ya? Selanjutnya adalah klasifikasi tujuan menyimak. Yaitu yang pertama mendapatkan fakta, yang kedua menganalisis fakta, yang ketiga mengevaluasi fakta, yang keempat mendapatkan inspirasi, yang kelima menghibur diri, yang keenam meningkatkan kemampuan kita berbicara. Karena salah satu aspek menyimak itu adalah kemampuan kita dapat berbicara. Keterampilan berbahasa ada berapa? 4 ya? Apa aja yang pertama? Baca, berbicara, menyimak. Satu orang. Coba, Lena coba. Berbicara, menyimak, menyampaikan, membaca. Berbicara, Menyimak, menyampaikan dan membaca. menulis mana? Berbicara, menyimak, menulis dan membaca. Berbicara, menyimak, menulis dan baca. Oke, tapi ini berbicara dulu ya. Oke, yang lain apa? Coba, Reza. Pertama keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Dapat. Berarti baca dulu ya. Oke, tapi ini ada lagi. Coba Kristiani ya. Alhamdulillah. Oke. Berbicara, menulis, mendengarkan, menyimak, membaca. Menulis pertama. Menulis. Oke, tapi ini. Yang satu lagi ya. Siapa? Oke. Keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan Berbicara dulu ya. Ada lagi? Coba kalian ingat anak ketika baru lahir. Apa yang dia lakukan? Siapa duluan dia melihat ketimbang dia mendengar? Karena aspek keterampilan berbahasa ada 4, nggak termasuk melihat. Karena itu lebih ke kelakuan ya, sifat ya. Jadi yang pertama adalah mendengar atau dia menyimak. Ketika anak baru lahir, dia pasti mendengar atau menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Yang keempat baru tahapan menulis. Coba kita lihat. Anak baru lahir, pertama dia mendengar kata-kata orang tuanya, kata-kata ibunya. Walaupun dia belum bisa membaca, walaupun dia belum bisa menulis. Ya. Dia kan belum bisa berbicara ya. Baru mendengar ya. Oke. Lalu tahapan kedua, dia berbicara. Dia baru bisa panggil mama, ayah, kakak, bunda, ya kan? Dia belum bisa membaca, belum bisa menulis. Yang ketiga adalah dia bisa membaca huruf. Misalnya kita suruh baca ini A, ini A, ini B, ini C. Nah, misalnya ini I, ini B, ini U, kita gabung jadi I, ibu. Dia belum bisa menulis, baru bisa membaca. Yang keempat baru dia bisa menulis. Ini adalah keterampilan berbahasa. Jangan terbalik-balik. Ya.
Kita ingat aja anak baru lahir itu apa? Berarti dia bisa mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, menulis. Makanya aspek menyimak itu yang paling penting. Lahir duluan aspek menyimak, aspek keterampilan berbahasa itu adalah menyimak. Paham ya? Oke. Lalu kita selanjutnya peran menyimak. Ada landasan belajar bahasa, penunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, belajar komunikasi lisan, dan keempat, penambah informasi. Makanya ketika kalian lihat video nih, kadang-kadang kalian lebih paham yang di video ketimbang saya yang ngajar. Kenapa? Karena di video itu lebih enak dipandang, ya kan? Walaupun yang ngajar kadang-kadang nggak enak dipandang. Kadang-kadang, ya. Kalau misalnya galak-galak kan nggak enak kita pandang. Kejam dosennya kan, enak kita pandang. Tapi kalau misalnya dosennya humoris, ya, ketawa, kan enak kita ngajar. Enak kan kalian belajar. Makanya yang perlu yang pertama adalah ketika mengajar itu adalah harus ada interaksi dengan siswa atau mahasiswanya, ya. Sebetulnya pembelajaran seperti itu. Cuma kadang-kadang pengajar itu kadang-kadang lelah. Jadi pagi sampai sore ngajarnya kan. Nah, itulah proses belajar mengajar, harus ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dosen harus jalan-jalan seperti itu supaya mahasiswanya nggak ngantuk di belakang. Ya. Nah, itulah penunjang keterampilan menyimak adalah berbicara, membaca, dan menulis. Oke. Selanjutnya, menyimak merupakan proses. Ya, yang pertama mendengar, ya. Yang kedua memahami, yang ketiga menilai, dan yang keempat seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Makanya setelah kita menyimak, kita dapat menyimpulkan apa yang kita simak. Ya, nanti ada kita bahas menyimak kritis ya. Oke. Kemampuan penunjang menyimak, ya. Kemampuan memusatkan perhatian kepada suatu hal, ya. Kemampuan menangkap bunyi, kemampuan linguistik dan non linguistik, kemampuan mengingat, kemampuan memverifikasi, dan kemampuan merespon. Apa itu linguistik? Apa itu linguistik? Sudah kan? Sudah pelajaran itu di semester 1 kan? Apa itu linguistik? Itu kalau misalnya di prodi bahasa Indonesia itu paling mendasar linguistik itu. Apa? Linguistik berbahasa. Oke, berbahasa. Linguistik itu adalah lingkaran besar. Di dalamnya ada apa aja? Morfologi, fonologi, sintaksis, semantik, apa lagi? Apa lagi? Psikologistik, apa lagi? Yang pernah kalian tempuh mata kuliahnya, sosiologistik, apa lagi? Pragmatik, banyak. Sebetulnya kalau kita anak-anakkan ke dalam itu banyak sebetulnya. Dia ada garis besar. Yang pertama, makanya kalian FK di bahasa Indonesia itu adalah di linguistik. Yang kedua apa? Fonologi. Yang ketiga morfologi. Yang keempat sintaksis. Yang kelima coba lihat di FK bahasa Indonesia. Betul nggak seperti itu? Kenapa linguistik yang pertama? Linguistik itu adalah menjelaskan semua aspek kebahasaan, sampai ke pragmatik, sampai ke sosiologistik, sampai ke psikologistik, ya. Makanya dijelaskan aspek-aspek itu, ya. Makanya diajarkan dulu yang pertama linguistik, ya. Yang kedua ada fonologi, adalah bunyi bahasa. Kalau dalam Al-Quran apa? Makhraj huruf, ya. Yang pertama itu kan, misalnya A itu keluar dari mana, B itu seperti apa, ya kan? Akan ada kata-kata konsonan, ya.
vokal sama konsonan. Kalau misalnya bisa sendiri enggak kata-katanya? U, A, I, O. Kenapa dikatakan huruf vokal? Kenapa? Karena warnanya nggak harus lidah keluar langit atau gimana. Bulat dia ya? Boleh. Ya, boleh, jawabannya bagus. Yang kedua apa lagi? Dia bisa berdiri sendiri kata-kata, kosakatanya. Enggak perlu kawannya dia. Coba kalau misalnya kalau misalnya B, nggak perlu I ya. Coba nggak ucapkan B aja. Coba bisa nggak? Kayak mana kita ucapkan? Kayak mana kita ucapkan? Nggak bisa. Coba C. Nah, kan ada E juga. Jangan dibantu huruf E. C aja. Coba ucap. Kayak mana kita ucapkan? Nggak bisa kan? Makanya vokal itu adalah bisa berdiri sendiri. A, I, U, E, O. Ya. Selanjutnya ada apa lagi? Setelah fonologi, morfologi, ya, bentuk kata. Apa harus bentuk? Morfologi adalah bentuk kata, ya kan? Paham ya kalian kan? Selanjutnya ada apa itu sintaksis? Ya, kalimat dalam ejaan bahasa Indonesia. Ya, misalnya kalimat efektif, banyak ya kalimat ya. Kalimat seru, kalimat tanya, kalimat perintah, ya. Kalau kalimat perintah seperti apa? Tolong buka pintu. Artinya apa? Ada tanda seru. Itu adalah kalimat perintah. Kalau kalimat tanya, itu bertanya artinya, ya kan? Oke. Ke selanjutnya yang terakhir apa? Semantik. Apa itu semantik? Makna dalam sebuah kalimat. Contoh, saya suruh kalian keluar. Putri, kamu keluar. Itu artinya apa? Saya suruh Putri keluar. Tidak usah saya marah. Dia udah paham, berarti saya marah sama dia untuk keluar. Itu adalah memaknai sebuah kalimat. Nah, itu adalah semantik. Makanya di akhir dia duluan kalimat baru makna. Ya. Yang selanjutnya ada lagi sebetulnya, cuma di luar konteks itu, lebih ke sosial. Ya, lebih ke sosial. Contoh seperti sosiolinguistik. Ya kan? Sosiolinguistik adalah apa? Ilmu bahasa tentang sosial. Habis itu ada psikolinguistik, ilmu bahasa tentang jiwanya seseorang, ya. Ketika nanti kita lihat orang-orang ini seperti ini, kita tahu, kita bisa nilai dari bahasanya. Oh, orang ini sedang marah, kita bisa lihat dari bahasanya, ya. Makanya MK di bahasa Indonesia itu keren-keren sebetulnya, ya. Nggak ada di tempat apa misalnya di prodi lain. Kenapa? Karena lebih kepada sosial. Makanya ketika kita ngajar, coba lihat guru bahasa Indonesia sekarang lebih fresh ya. Kenapa? Karena dia paham tentang psikolinguistik, jiwa anak seperti apa, ya. Yang terakhir apa tadi? Nah, itulah tingkat bahasa yang penting, memaknai sebuah bahasa dengan aturan-aturan tertentu. Ya. Oke. Itu adalah kita bahas di luar konteks menyimak supaya dapat memahami istilah-istilah lain, ya. Selanjutnya sumber apa? Dasar klasifikasi menyimak. Sumber suara, ya, taraf aktivitas penyimak, taraf hasil simakan, keterlibatan penyimak dan kemampuan khusus, cara menyimak bahan simakan, dan tujuan menyimak. Kita lanjutkan lagi. Oke, berdasarkan sumber suara, ada intrapersonal listening, menyimak dalam pribadi. Berarti menyimak untuk diri kita sendiri. Ada selanjutnya interpersonal listening, menyimak antar
pribadi. untuk diri kita juga dan untuk orang lain supaya kita dapat menceritakan hal itu kembali. Oke. Selanjutnya ada taraf aktivitas penyimak. Menyimak dalam taraf rendah dan menyimak dalam taraf tinggi. Ini sama-sama kita menyimak. Semua kita menyimak. Ada satu mahasiswa menyimak dalam taraf rendah. Ya kan? Ada satu mahasiswa menyimak dalam taraf tinggi. Bagaimana contohnya? Misalnya saya suruh Putri ini ulang kembali apa yang saya sampaikan. Dia bisa. Ya. Ada satu lagi misalnya ada kawan nggak bisa, dia ulangkan lagi. Berarti taraf dia menyimak itu taraf rendah. Ya, paham ya kira-kira ya? Selanjutnya berdasarkan taraf hasil simakan. Ya, menyimak tanpa mereaksi. Ini biasa orang menyimak seperti ini biasa tanpa mereaksi ya, seperti sedang galau, termenung, menghayalkan sesuatu atau putus cinta. Ya kan? Nah, itu adalah taraf menyimak tanpa mereaksi. Dia bengong aja. Dia menyimak ya, tapi pikirannya ke keluar. Berarti di dalam adalah bayangan atau jadi itulah menyimak tanpa mereaksi. Jiwa dia sedang di luar, tapi jasad dia di dalam. Berarti dia sedang menghayal. Ya. Yang kedua menyimak terputus-putus. Ini menyimak terputus-putus seperti menyimak apa ya? Jadi menyimak terputus-putus ini adalah menyimak tidak konsentrasi. Kadang-kadang dia menyimak, ya. Kadang-kadang dia nggak menyimak, ya. Dan ketika dijelaskan nanti kembali nggak bisa. Itu menyimak terputus-putus. Ada menyimak terpusat. Dia menyimak antara satu materi itu ada beberapa materi, antara beberapa materi ada satu materi yang paling dia simak. Kenapa? Dia suka dengan materi itu. Itu menyimak terpusat. Menyimak pasif. Nah, menyimak pasif seperti apa? Seperti apa menyimak pasif? Saya berikan kesempatan 1 menit untuk buka HP, lihat menyimak pasif seperti apa. Coba lihat. Supaya tidak takut kita pembelajaran nanti. Coba Erma, apa menyimak pasif? Menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa upaya sadar. Tapi di bawah alam sadar ya. Itu menyimak pasif. Dia memang tidak konsentrasi pasif. Dan menyimak dangkal. Bagaimana menyimak dangkal? Sama juga ya. Menyimak tidak penuh konsentrasi. Dia menyimak, tetapi apa informasi yang dia dapat tidak sempurna. Itu menyimak dan dangkal. Lalu selanjutnya menyimak untuk membandingkan. Ini bagus. Ketika kita menyimak, ada satu materi misalnya, ya kita menyimak materi ini. Tapi dalam hati kita, tapi kalau misalnya kita bandingkan seperti ini seperti apa? Nanti kita tanyakan. Ketika kita tanyakan, masuk dalam kategori menyimak kritis. Oke. Lalu ada menyimak organisasi materi. Kita udah paham materinya. Ketika kita simak, kita dapat informasi-informasi yang lain hal lain. Dan ada menyimak kreatif. Ya. Banyak menyimak kreatif. Oke, selanjutnya ada menyimak intensif, ya, ada menyimak intensif. Menyimak intensif itu adalah menyimak
menyimak boleh dengan sungguh-sungguh. Kalau menyimak ekstensif tidak sungguh-sungguh. Kan biasa punya perlawanan ya. Ya, coba lihat lagi apa yang dimaksudkan dengan menyimak intensif dan menyimak ekstensif. Apa? Dapat ayo. Dapat ya? Apa? Bagaimana dikatakan menyimak intensif? Coba. Ya. Boleh juga. Ekstensif. Coba. Apa? Sejenis kegiatan berhubungan dengan hal-hal lebih umum, contoh seperti mendengarkan siaran radio, Pak. Nah, itu menyimak ekstensif. Menyimak di luar pilihan biasanya. Ya kan? Seperti kita menonton TV, menonton berita, ya. Kalau intensif berarti menyimak dalam perkuliahan atau dalam sebuah materi. Memang kita fokus, ya. Fokus hari ini kita belajar, hari itu menyimak. Ketika kita menyimak di ekstensif itu menyimak di luar kegiatan perkuliahan biasanya, ya. Selanjutnya ada berdasarkan tujuan menyimak. Ada kadang-kadang kita menyimak sederhana. Ada kadang-kadang juga menyimak diskriminatif, santai, informatif, literatur, kritis. Sebetulnya menyimak itu yang paling bagus adalah kritis. Kenapa? Karena menyimak kritis adalah sebuah menyimak yang dapat kita kembangkan lagi. Misalnya kita dengar hari ini seminar, itu perlu menggunakan cara-cara menyimak kritis supaya dapat memahami apa yang kita simak. Jangan nanti kalian simak pembicaraan itu ketika ada dakwah. Dakwah boleh kita simak, nggak apa-apa. Tapi yang lucunya orang simak dakwah itu bukan intisari yang dia simak, tetapi lucunya yang dia simak. Ketika dia berulang, yang lucunya diulang. Jadi intisarinya nggak dapat. Padahal lucu dalam dakwah itu supaya tidak membuat ya kan? Oke, selanjutnya tujuan khusus. Ada menyimak untuk belajar, menyimak untuk menghibur, menyimak untuk menilai, ya, menyimak apresiatif, menyimak untuk mengkomunikasikan ide dan perasaan, menyimak untuk memecahkan masalah. Ya. Paling bagus itu adalah menyimak untuk memecahkan masalah. Semua kita punya masalah kan? Orang punya masalah, biasanya ujung-ujung endingnya itu bagus. Ketimbang orang nggak punya masalah. Makanya kalau nggak punya masalah, cari masalah. Betul kan? Coba skripsi, coba bayangkan, udah kalian buat, ya kan? Kalian buat masalah nih, mencari solusi masalahnya. Endingnya kalian sudah, betul kan? Nah makanya kalau nggak punya masalah, cari masalah. Selesaikan masalah itu supaya endingnya bahagia. Itulah menyimak khusus ya. Oke. Faktor penentu keberhasilan menyimak. Yang pertama ada pembicara. Yang kedua ada pembicaraan. Kalau ada pembicara, nggak ada pembicaraan sama dengan nol, ya kan? Kalau ada pembicaraan, nggak ada pembicara sama dengan hayul, hayalan, ya kan? Yang ketiga situasi. Ya, kalau misalnya dalam ruangan ini, ya panas, ya nggak ada penunjang bagusnya sarana dan prasarana, itu nggak akan berjalan. Ini ruangan ini sangat bagus, ada kameranya, ada fokusnya, ada AC-nya, memang absolutnya terbaik. Ya, seperti moto, unggul, profesional dan Islami. Nanti kita tutup dengan doa. Ikram ya, karena Islami kan. Oke.
Selanjutnya yang keempat, penyimak. Nah, kalau nggak ada penyimak, ada pembicaraan, berarti orangnya diam. Nah, makanya perlu adanya penentu keberhasilan itu ada pembicara, ada pembicaraan, ada situasi, ada penyimak. Kalau nggak ada penyimak, sama dengan nol. Ya kan? Coba kalau misalnya di YouTube, orang buat YouTube nih, nggak ada pelihat, sama dengan nol juga. Kecewa orang yang buat YouTube. Ya kan? Makanya kalau misalnya kalian ada wifi gratis, tonton YouTube dengan sumber-sumber mata kuliah yang terbaik. Ya. Yang ke selanjutnya syarat pembicara, ini nggak banyak lagi. Ada ini slide ke 19, ada 26 total semua. Ada berapa slide lagi ya? Oke. Penguasaan materi, syarat pembicara nih harus dia kuasai materi. Habis itu berbahasa yang baik dan benar. Oke kan? Kalau misalnya baik udah tentu benar kan? Kenapa? Coba satu. Baik belum tentu benar. Benar sudah tentu baik. Oke, bagus. Nah, inilah konsepnya. Baik belum tentu benar. Benar sudah tentu baik. Contoh saja. Baik itu seperti apa? Ketika kita berbicara. Oke, intonasi nadanya sesuai kondisi atau konten. Ketika kita ke pasar, ya, kita gunakan bahasa yang baik. Contoh, Pak. Bahasa Aceh ya, Bang, baju jemput dulu. Kita nggak perlu menjelaskannya lagi. Itu adalah ikan bandeng, ikan tongkol, ikan apa lagi? Ikan dong. Ikan lele, ikan mujair, nggak perlu kita jelaskan lagi karena sudah kita tunjuk. Itu bahasa yang baik. Kalau bahasa yang benar, coba. Abang, berapakah ikan tongkol ini 1 kilo? Atau abang, berapakah ikan lele ini 1 kilo? Nah itu kan bagaimana? Benar, baik bahasanya, ya kan? Otomatis orang penjual itu jenuh ketika kita bicara seperti itu. Nah, benar. Nah, jadi kalau misalnya baik itu belum tentu memang benar sesuai ejaan yang disempurnakan ini, ya kan? Tapi kalau benar sudah tentu baik. Cuma lihat kondisinya. Ketika kita berbicara di kalangan kampus, gunakan bahasa yang benar atau gunakan bahasa yang benar aja. Oke kan? Tapi dengan orang tua bahasa yang baik. Kenapa? Karena kondisi orang tua kita belum tentu mengerti dengan benar. Bahasa aku benar nggak? Benar. Benar bahasa aku itu benar kan? Aku mau ke sana benar. Aku mau ke sana benar. Benar. Belum tentu tidak baik kan? Lihat kondisinya kita. Oke kan? Yang selanjutnya syarat pembicara itu harus percaya diri. Pilih. Kita beranggapan seperti ini. Ketika kita di depan, maka kita yang terlibat. Kalau enggak, untuk apa kita di depan? Ya kan? Maka seperti itu syarat untuk pembicara. Yang selanjutnya berbicara sistematis, berurutan. Boleh kita selingan-selingan nanti masuk materi lain seperti tadi ada linguistik, nggak masalah. Tapi kita kembali lagi tentang pembahasan ini. Makanya yang ini saya lihat mahasiswa kalau buat PPT dibuat bahasa yang di makalah ditampilkan di sini. Ini salah. Makanya di PPT itu dianjurkan buat poin, bukan buat kalimat. Buat poin satu apa? Penguasaan materi. Dua apa? Di makalah kan dijelaskan penguasaan materi adalah bla bla bla. Makanya buat seperti ini aja, ya. Ketika nanti kalian seminar proposal buat seperti ini aja. Jadi ketika kalian buat seperti ini poin-poin, ketika kalian menjelaskan, nampak kalian itu bisa. Yang pertama percaya diri, penguasaan materi, ya. Gaya bicara yang menarik.
Ya. Oke, lalu kontak dengan pendengar. Makanya perlu ada kontak dengan pendengar. Ada guruan ya. Ada bercandanya. Ya. Oke, selanjutnya syarat pembicara aktual, bermakna, dalam pusat minat pendengar, sistematis dan seimbang. Lalu berbicara ya. Oke, ini kategori situasi sudah kita bahas juga seperti tadi. Oke, syarat kelima, kondisi, konsentrasi, mempunyai tujuan. Nah, itu syarat untuk kalian penyimak, ya kan? Kondisi harus steril, ya kalian. Jiwa kalian tak boleh sedih-sedih ketika kalian menyimak sesuatu, ya. Nah, kriteria penyimakan ada 4. Cepat dapat, cepat hilang. Cepat dapat, lama hilang. Lama dapat, cepat hilang. Lama dapat, lama hilang. Nah, yang mana yang bagus? Cepat dapat, lama hilang. Nah, itu yang bagus ya. Ini biasa mahasiswa seperti ini. Cepat dapat, cepat hilang. Jadi seperti itu. Makanya yang paling bagus adalah cepat dapat, lama hilang. Kalau saya dulunya menerapkan ini, emang lama ketika saya dapat, karena saya bukan menghafal. Lama dapat, lama hilang. Kalau kita menghafal, cepat itu hilang apa yang kita hafal. Makanya kita pahami apa yang kita baca berulang-ulang kali. Makanya nanti lama hilangnya apa yang kita baca itu. Memang lama kita dapat karena kita bukan menghafal. Kita memahami suatu bacaan, tapi lama nanti bacaan itu akan hilang dari kita. Itu yang paling bagus. Tapi yang paling bagus sebetulnya cepat dapat, lama hilang. Tapi saya bisa menerapkan itu. Ada orang yang seperti cepat dapat, cepat hilang. Kalau kategori saya lama dapat, lama hilang. Ya, bagus. Lama dapat, lama hilang. Lama dapat, lama hilang. Apa masalah? Daripada cepat dapat, cepat hilang. Kayak itu kalian, hanya ada seseorang gitu. Cepat kalian dapat, cepat hilang nih. Kalau saya memang menerapkan dalam hidup saya ini, memang saya lama dapat dia, tapi lama hilang dia itu. Seperti itu memang. Ya. Buktinya saya dapat dia itu kan, mau dapat dia itu dia ya. Ya kategori dia orang itu 3 antara kita berdua. Ya. Berarti lama saya dapat, 1 tahun saya menunggu, sampai sekarang saya nggak hilang-hilang. Jadi lama hilang gitu. Makanya saya selalu menerapkan lama dapat, lama hilang. Gitu kan? Di Gurowada. Oke. Tambahkan juga mukanya. Oke. Ciri-ciri penyimak yang baik: siap fisik, siap mental, konsentrasi, motivasi, objektif, menyuruh, menghargai, selektif, ya, sungguh-sungguh, tidak mudah terganggu atau ternodai atau tergoda, cepat menyesuaikan diri dengan arah pembicara, ya, kontak dengan pembicara, merangkum, mengevaluasi dan merespon. Yang paling bagus adanya mengevaluasi dan merespon. Itu yang paling bagus, ya. Oke, selanjutnya nggak banyak lagi. Cara mempertajam daya cermat siswa. Simak ulang ucap. Identifikasi kata kunci para frase, merangkum dan menjawab pertanyaan. Oke, yang terakhir adalah pertanyaan. Siapakah saya untuk menyimak? Siapakah kalian untuk menyimak? Siap, kan siap? Siapakah? Siapkah saya untuk menyimak? Siap. Dapat konsentrasikah saya terhadap pembicaraan yang akan disampaikan? Dapat. Siapakah saya? Siapkah saya untuk menyimak? Siap. Dapatkah saya temukan ide penunjang, ide pusat atau ide pokok? Dapat. Setelah pembicaraan selesai, sudahkah saya evaluasi pembicaraan? Pembicara.
4 keterampilan berbahasa, yang pertama apa? Menyimak. Oke. Apalagi? Berbicara. Apalagi? Membaca. Oke. Berarti terjawabkan yang ke Lima. Saya ulangi lagi. Yang linguistik tadi, yang pertama apa? Fonologi. Morfologi. Sintaksis. Semantik. 4 ya? Oke, berarti terjawabkan yang Menerima. berarti Oke. Baik, sebetulnya saya mau tampilkan video cuma udah panjang kali lebar. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, perkuliahan hari ini saya tutup. Sebelum kita tutup, karena mutu kita adalah Islami, mutu prodi juga berkarakter Islami, maka akan dibacakan doa oleh